lagi. Baik, kelas 10 IPA. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita kemarin tentang sifat apa ini? Lupa. Sifat eksponen ya. Kalau nggak salah kemarin sampai sifat 5. Hari ini kita belajar yang 3 sifat berikutnya ya. Yang F, G, H. Kamu bisa sambil simak di LKS-mu halaman 10. Ya, hari ini kita belajar sifat yang F, G, dan H. Nah, nanti di akhir video tutorial ini ada saya akhiri dengan latihan soal, jadi nanti saya kerjakan dulu. Nah, nanti soal yang berikutnya kamu kerjakan sesuai contoh. Baik, kita mulai. Yang pertama, sifat eksponen yang F. Ini saya baca dulu ya. Jika A, B elemen R, B tidak sama dengan 0 dan M adalah bilangan elemen bilangan bulat positif, maka berlaku A per B dipangkatkan M akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Kamu perhatikan di sini contohnya. A kuadrat per B dipangkatkan 3. Jadi kamu lihat sifat ini, sifat yang F, maka akan menjadi A pangkat 2 kali 3 per B pangkat 3 ya, karena ini ada kurungnya gini, jadi atas dan bawah itu dipangkatkan M semua. Jadi sama kayak contoh ini, berarti ini A pangkat 2 dipangkatkan M sesuai sifat yang kemarin. Kalau pangkat kemudian dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. A pangkat 2 kali 3 ya. Kemudian B ini berarti dipangkatkan 3 juga. Terus kita hitung 2 kali 3 itu 6 ya. Berarti A pangkat 6 per B pangkat 3. Udah gitu ya. Masih mudah. Kemudian yang G, jika A elemen R A tidak sama dengan 0, maka M elemen bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat min M. Jadi ini ada tanda negatif di sini. Ini pangkat negatif. Itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi 1 per A pangkat M itu bisa kita tulis dengan 1 per A dipangkatkan M. Karena apa? Karena bilangan 1 itu kalau dipangkatkan berapapun nilainya akan sama dengan 1 ya. Jadi 1 pangkat M itu sama dengan 1. Atau ini bisa kita tulis gini ya. Jadi sebelum ke sini 1 pangkat M per A pangkat M, karena 1 itu sama dengan 1 pangkat M ya. Jadi bilangan 1 kalau dipangkatkan berapapun, jadi M ini di sini dituliskan bilangan bulat positif ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi 0 dan nilai negatif itu tidak termasuk. Nah, ini baru kita sederhanakan menjadi 1 per A pangkat M ya. Di situ dicontohkan misalnya, ini belum saya tulis ya. Contoh P pangkat min 3, itu berarti ini ada pangkat negatif, itu berarti kebalikan dari P adalah 1 per P pangkat 3 ya. Atau bisa ditulis 1 pangkat 3 per P pangkat 3, disederhanakan lagi menjadi 1 per P pangkat 3 kalau dituliskan seperti sifat yang di atasnya ya. Atau kalau apa namanya diubah menjadi bentuk pangkat positif, itu cukup sampai sini saja ya penyelesaiannya. Jadi yang belakang ini hanya saya menjelaskan apa kalau ini tuh benar-benar sesuai sifat. Kemudian selanjutnya sifat yang H, jika A B elemen R dan M N elemen bilangan bulat positif, maka berlaku akar M dari akar N dari A pangkat B. Nah, ini ya, akar ini M kali N dari A pangkat B. Nah, itu dituliskan. Jadi kalau A pangkat B itu kan berarti ini eksponennya adalah B. Nah, kalau eksponen untuk akar itu sama dengan 1/4 ya. Jadi ini dituliskan A pangkat B, B itu sebagai pembilangnya, jadi yang bagian atas. Jadi kalau penyebut itu kan kita kenal A per B ini ya.
A itu yang bagian atas kita sebut dengan pembilang. Ini ingat-ingat apa pelajaran SD. Yang bawah itu penyebut. Jadi di sini eksponennya itu bertindak sebagai pembilang, kemudian akarnya ini sebagai penyebutnya. Jadi A pangkat B per M kali N. Nah, ini kita masuk ke contoh yang kita pakai nggak pakai simbol gini ya, MN. Akar 6 dari akar 4 dari X pangkat 2. Nah, berarti kita tuliskan akar ini 6 kali 4 dulu, 6 kali 4 dari X kuadrat. 6 kali 4 itu berapa? 24 ya. X 2 sebagai pembilang per 24. Atau bisa kita sederhanakan ini dibagi 2, ini dibagi 2 berarti 1 ini 12 ya. X pangkat 1/12. Terus contoh yang kedua ini ya. Kalau di situ ya, X pangkat 1/12 itu karena pangkat 1 itu adalah, jadi kalau saya punya X kuadrat, ini kan eksponen ya. Nah, kebalikan dari eksponen itu sebenarnya bentuk akar ya. Jadi kalau saya tuliskan X kuadrat ini bentuk eksponen, X kebalikan dari 2 itu kan 1/2. Nah, ini sebenarnya adalah akar 2 dari X. Kalau akar 2 kan nggak ditulis angkanya ya, jadi langsung akar 2 dari X. Kalau ini kan X kuadrat ya. Kemudian kalau ini X pangkat 1/2 itu berarti akar X. Nah, berarti kalau saya punya X pangkat 1/12 berarti akar 12 dari X. Paham ya? Jadi saya pelan-pelan. Kemudian akar 2 dari akar 4 dari 16 kuadrat. Nah, kita ubah jadi bentuk eksponen dulu. Ini ada 2 bentuk akar. Berarti ini 2 kali 4 dulu. 2 kali 4. Ini kita tuliskan lagi 16 kuadrat. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk eksponen, 2 sebagai pembilang, 2 kali 4 itu 8 ya, sebagai penyebut. Kita sederhanakan dulu masih bisa. Ini 1, ini 4. Berarti 16 pangkat 1/4. Nah, 16 itu kan bisa kita ubah jadi bentuk eksponen. 16 itu kan dari 4 kali 4 ya. 4 itu dari 2 kali 2. Ini juga 4 itu 2 kali 2. Kita bentuk pakai pohon faktor ya. Kita pakai bantuan pohon faktor. Berarti 16 itu adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4. Kita tuliskan di sini. 16 itu 2 pangkat 4. Kemudian dipangkatkan 1/4. Kalau ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali. 4 kali 1/4 itu 1 ya. Jadi ini bisa kita coret tinggal 1 ya. 2 pangkat 1 itu 2. Terus sekarang kita coba masuk ke latihan soal sekalian. Nah, nanti soal yang belum saya kerjakan kamu kerjakan sebagai latihan di rumah ya. Nanti bisa di Japri, dikumpulkan Japri ke saya, nanti saya bimbing via Japri. Oke. Saya mulai dari yang nomor 1 A. Di sini kamu perhatikan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 per 5 pangkat 4 dipangkatkan 5. Kita lihat sifat F, lihat sifat F ya. Itu jadi ada ini ya, ada ada pembilang, ada penyebut, kemudian dipangkatkan. Berarti kita tuliskan ini 2 pangkat 2 kali 5 10. Kemudian 3 pangkat ini ya, 3 kali 5 itu 15. 5 pangkat 4 kali 5 20. Udah, gini aja kan, cuma suruh bentuk dalam bentuk eksponen gitu ya.
Dan cukup sini aja, nggak usah dihitung 2 pangkat 10 itu berapa pakai kalkulator, nggak usah ya. Kemudian yang kedua, 2 pangkat min 3. Kamu lihat di sifat G. Jadi pangkat negatif itu artinya nanti seper. Jadi yang ini ya, yang ini jadi seper. Berarti ini kebalikan dari 2 itu adalah setengah. Ini ya. Setengah pangkat, ini ya, 1/2 pangkat 3 gini ya. Atau setengah, tak tulis satu-satu gitu. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, atau sama dengan setengah pangkat 3. Ya. Kelihatan nggak? Nanti tak foto ya. Kemudian contoh lagi yang kedua, setengah pangkat min 2 berarti setengah, itu kan tadi kalau 2 jadi setengah, 2 menjadi setengah. Ini ya, berarti kalau setengah itu menjadi, ini kan 2, ini kan 2/1 ya. Jadi kita balik, 2/1 jadi 1/2, berarti kalau setengah dibalik jadi 2/1, berarti ini 2/1 pangkat 2. Karena kan kita menghilangkan tanda negatifnya itu tadi. 2/1 itu 2 kuadrat, berarti tinggal 2 kuadrat. Nah, ini nggak usah dihitung ya. Nah, nanti yang CD ini juga nggak perlu dihitung sampai 2 pangkat 2 itu berapa misalnya ya. Misalnya ketemunya 2 pangkat 2 berapa? 4 gitu ya, jadi nggak usah. Sampai sini aja cukup. Karena kita mau apa? Kita ngerjakannya kita pemahamannya di sifatnya dulu ya. Jadi bukan hasilnya berapa tuh nggak terlalu penting buat saya. Kemudian yang ketiga, perhatikan sini. Akar 2 dari akar 3 dari 8 kuadrat. Nanti kita tuliskan di sini 2 kali 3 8 kuadrat. 2 kali 3 itu 6 ya. 6 8 kuadrat. Kita hapus. Akar 6 dari 8 kuadrat berarti eksponennya sebagai pembilang, akarnya sebagai penyebut. 2/6 kita sederhanakan bagi 2, 1 bagi 2, 3. Berarti tinggal 8 pangkat 1/3. Pangkat 1/3 berarti akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1. Atau enggak gini ya. 8 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ya. Pangkat 1/3. Ini berapa nih? Coret ya. Berarti tinggal 2. Ya. Oke, sekian dulu penjelasan saya. Nanti soal yang berikutnya kamu kerjakan sebagai latihan.